Kami silakan untuk menempati tempat duduk. Kami ucapkan terima kasih kepada para jurnalis dan para juru foto. Kita akan segera memulai keseluruhan rangkaian acara pada siang hari ini, dan untuk itu kami mohon berkenan para juru foto dan para wartawan atau jurnalis untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Terima kasih. Untuk menuju tempat yang sudah disiapkan ya Mas ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, aku mulai ya Mbak Indah ya. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, pimpinan dan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran Forkopimda Jawa Timur dan jajaran Forkopimda Kota Surabaya, President of Interparliamentary Union, representatives of G20 countries and friendly countries to Indonesia, perwakilan Sherpa G20 serta seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Kick-Off Meeting P20. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya, maka siang hari ini kita dapat hadir dalam pertemuan perdana atau Kick-Off Meeting sebagai pembukaan atas serangkaian pertemuan menjelang dilaksanakannya G20 Parliamentary Speakers Summit atau P20 Summit pada bulan Oktober mendatang. Bapak serta Ibu sekalian yang berbahagia, mengawali keseluruhan rangkaian acara, mari kita saksikan sebuah video pembuka berikut ini. Selamat menyaksikan. The House of Representatives of the Republic of Indonesia will host 8th G20 Parliamentary Speaker Summit on 6 and 7 October 2022. P20 Summit will engage the speakers of the parliaments of the G20 in a discussion on the theme, Stronger Parliaments for Sustainable Recovery. The forthcoming P20 Speaker Summit 2022 will allow for further engagement on the role of Parliament in advancing the green economy for a sustainable development and stronger post-pandemic recovery. The pandemic has reminded us that parliaments are expected to leverage their constitutional mandates to advocate for and achieve health security. Democracy has been contested by multiple challenges. Maintaining an effective parliament for a strong democracy requires collaborative efforts at national and international levels. Parliaments play a crucial role in advancing gender equality, and increasing the number of women in Parliament can help to drive positive change. The P20 will engage parliamentary participants, providing a platform for discussion of economic, social, and environmental issues. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Bapak Gilang Dila Farares, SH LLM. Kami silakan.
Yang kami muliakan, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Ketua DPR RI. Yang kami banggakan, pimpinan dan anggota BKSAP. Yang kami hormati, Bapak Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Yang kami hormati, Prof. Mulyanto Nugroho, Rektor Universitas 17 Agustus. Yang kami hormati Bapak Eri Cahyadi, yang kami hormati juga kepada Panglima Pangdam Brawijaya, yang saya hormati Bapak Susiwijono Mugiarso, yang saya hormati perwakilan Kedutaan Besar, anggota negara G20 dan negara tamu, yang kami hormati juga kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur, yang kami hormati perwakilan Working Group dan Engagement Group G20, hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Izinkanlah saya atas nama Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP, satu dari 11 alat kelengkapan Dewan di DPR RI, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua yang menghadiri secara langsung maupun virtual peluncuran kick-off meeting The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit. BKSAP secara umum diposisikan sebagai penjuru atau focal point atau ujung tombak spearhead diplomasi parlemen atau DPR, di mana ketiga fungsi utama DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan pada akhirnya diletakkan dalam kerangka representasi masyarakat dan dukungan bagi politik luar negeri pemerintah. Oleh karena itu, maka dapat dimaknai bahwa representasi dan politik luar negeri adalah tujuan utama kerja DPR. Sejak didapuk untuk memegang keketuaan atau presidensi G20 per 1 Desember 2021 adalah kewajiban konstitusi atas DPR untuk memberikan dukungan kepada politik luar negeri pemerintah dalam kerangka mewujudkan kesuksesan presidensi Indonesia di G20. Dalam kaitan ini, BKSAP mewakili DPR telah merumuskan rangkaian pertemuan yang dimulai pada hari ini sebagai kick-off menuju pertemuan puncak, yakni The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit atau disebut P20 pada 6 dan 7 Oktober 2022 yang bertema Stronger Parliament for Sustainable Recovery. Hadirin yang saya hormati, tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery yang dimaksud di sini adalah menempatkan SDG sebagai platform global yang masih relevan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pemulihan ekonomi. Kita ingin lebih menekankan ke dalam inti SDGs, yaitu untuk menciptakan justice baik secara prosedural, yaitu semua orang harus dilibatkan secara inklusif, dan secara substansial, yaitu no one left behind, sehingga mampu mengakselerasi pembangunan global. Oleh karena itu, DPR melalui P20 ingin menegaskan urgensinya mengubah paradigma, yaitu dengan menjadikan SDGs menjadi mainstream pembangunan dan sebagai objek utama political will. Hadirin yang saya banggakan, lebih jauh dukungan diplomasi parlemen atau DPR tidak hanya terkait saat presidensi G20, tapi juga diharapkan dapat memperkaya dan mengoreksi kebijakan luar negeri Indonesia saat ini agar lebih sesuai dengan kepentingan nasional. Sejatinya, kita tidak terperangkap dengan berbagai agenda global, sehingga meninggalkan jati diri dan identitas kebijakan luar negeri yang berfokus pada national interest. Kami menegaskan bahwa kita harus menempatkan prinsip luar negeri bebas aktif dengan fokus pada national interest dalam jangka panjang untuk menjaga generasi Indonesia mendatang. Dalam konteks ini, izinkanlah kami mengingatkan bahwa prinsip bebas aktif tidak harus dimaknai dengan non-alignment,
konsep non-alignment dinilai telah kehilangan relevansinya, karena konsep tersebut dirumuskan saat dunia terbelah menjadi dua kekuatan atau bipolar. Saat ini kita hidup di era multipolar, sehingga diperlukan juga adaptasi terhadap situasi saat ini. Kita perlu mempertimbangkan prinsip multi-alignment bukan non-alignment, di mana hal tersebut memberikan banyak manfaat bagi kepentingan nasional. Keberpihakan pada satu atau beberapa pihak adalah lumrah, sepanjang dalam kerangka kepentingan nasional. Terkait perhelatan G20, DPR menghendaki agar G20 tidak hanya World Forum yang berfokus sebagai penyelenggara berbagai pertemuan. Melalui P20, DPR akan berupaya G20 menjadi policy making power sehingga forum G20 dapat berperan sebagai world leaders, terlebih negara-negara anggota G20 memiliki ragam sumber daya untuk hal tersebut. Dengan kata lain, DPR melalui P20 dapat mendorong kekuatan G20 sebagai aktor multilateral yang memberikan keuntungan. Hadirin yang saya muliakan, dalam jangka pendek, jika ditelisik dapat dikatakan bahwa peran pertemuan P20 dapat dipastikan bahwa dimensi parlemen memiliki kedudukan yang sangat strategis, terutama untuk memastikan dua hal. Pertama, diharapkan engagement parlemen dapat memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi G20 yang akan diadopsi berdasarkan pendekatan people center, mengingat parlemen sebagai representasi dari masyarakat. Kedua, hampir semua anggota G20 dengan pengecualian beberapa negara, China, Rusia, dan Arab, merupakan negara demokratis dengan peran krusial parlemen dalam memastikan semua rekomendasi global G20 dapat diterapkan ke dalam kebijakan nasional dan mendapatkan anggaran serta pengawasan yang memadai. Maka dapat disimpulkan bahwa pertemuan P20 memiliki kedudukan sangat strategis, bahkan mungkin paling penting, terutama terkait realisasi dan implementasi agenda dan rekomendasi G20. Hadirin yang saya hormati, kick-off meeting the 8th G20 Parliamentary Speaker Summit pada hari ini diharapkan dapat menguatkan komitmen, mencuatkan ide dan gagasan substantif dari berbagai pihak, terutama untuk mengukuhkan peran maksimal parlemen dalam mensukseskan agenda presidensi G20 Indonesia. Peluncuran kick-off ini juga menyegarkan kembali tanggung jawab konstitusional DPR untuk menjembatani kepentingan masyarakat luas dengan pemerintah agar keputusan-keputusan G20 kelak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak serta Ibu sekalian yang kami hormati, berikutnya sambutan President of Inter-Parliamentary Union, Mr. Duarte Pacheco. Ladies and gentlemen, my first word is to the House of Representatives of Indonesia and to Madam Speaker to say thank you for your commitment on all events preparing the P20 that will happen next October in Jakarta. We know that all countries are equal, but we know also that the relevance of some countries to our international order are different. And the commitment to achieve understanding and peace, and commitment to find solutions to global problems of the world. From parliamentarians of the G20, the most important and richest economies of the world, is essential. We know that this meeting will join speakers of parliament. So the responsibility and the commitment of the parliaments will be harder, because we will have the presence and also speech and also
influence of Madam Speakers and Mr. Speakers from the most important economies of the world. And we have a lot of problems that we need to discuss. Problems that affect all humankind: climate change, sustainable development goals, but also nowadays, peace, that is essential to achieve development. And we know that some countries are now with awful wars, and the war is never a solution to our divergences, because they will bring more suffering to the people, not just to the people affected directly by the war, but as we may see now in this war in Ukraine with the invasion of Russia, people from other continents are suffering as well, without food, with the increase of prices of oil, for instance, and all kinds of energies. It shows that the dialogue, the compromise, diplomacy, and also parliamentarian diplomacy should be the tools to find solutions, to find the way to build a better world. I believe, I trust that the Indonesian authorities and also the Indonesian House of Representatives will do all the efforts to have a very successful meeting of P20. And this way, we will work together to contribute to a better and a peaceful world. Thank you so much. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti keynote speech Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, yang akan dilanjutkan dengan prosesi kick-off meeting P20. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hovifah. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur, hadir Pak Pangdam dan Pak Wakapolda. Yang saya hormati Pak Wali Kota Surabaya, yang saya hormati dan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, yang saya hormati para wakil dari Kedutaan Besar Negara anggota G20 dan negara tamu, yang saya hormati para wakil Working Group dan Engagement Group G20, tamu undangan sekalian. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa hadir pada acara pertemuan perdana kick-off meeting sebagai persiapan pertemuan P20 pada tanggal 6 sampai 7 Oktober 2022 mendatang. Tahun 2022 ini Indonesia memegang presidensi G20 dan bersamaan dengan itu DPR RI akan menjadi tuan rumah The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20. Bulan Maret lalu alhamdulillah DPR RI menjadi tuan rumah Majelis IPU ke-144. Majelis IPU ini telah mengadopsi Deklarasi Nusa Dua yang memperkuat peran parlemen dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.
setelah pertemuan P20 mendatang. Kemudian pada kuartal terakhir tahun 2022 akan terjadi juga peralihan keketuaan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA dan dari Parlemen Kamboja ke DPR RI. Inilah peran aktif DPR RI dalam menjalankan diplomasi parlemen. Hadirin yang terhormat, Presidensi Indonesia pada G20 dibayangi oleh berbagai krisis atau multiple crisis yang terjadi pada saat bersamaan sebagai dampak dari pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Masalah lokal dapat dengan mudah berkembang menjadi krisis global. Krisis global dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat di berbagai negara. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhitungkan kemungkinan terjadinya krisis global dalam pembuatan kebijakan di dalam negeri. Jelaslah bahwa saat ini segala masalah dunia kita saling berhubungan. Berbagai permasalahan global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau oleh satu pihak saja, namun dibutuhkan kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong. Antar negara berupaya kerjasama internasional. Antar pihak melibatkan berbagai stakeholders dan antar bidang pendekatan multisektor yang melibatkan solusi keamanan, politik, ekonomi, dan sosial. Setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi risiko ancaman krisis. Melalui kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong antar negara diharapkan dapat meningkatkan daya respons setiap negara untuk menanggulangi permasalahan global. Hal ini dapat kita lakukan hanya bila kita memperlakukan sidang forum G20 ini dengan komitmen yang kuat untuk menyelamatkan nasib dunia yang ditentukan oleh keputusan-keputusan yang akan diambil. Masyarakat di seluruh negara memiliki harapan besar agar G20 berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai krisis yang melanda dunia. Dunia masih menghadapi pandemi, kita juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan lain seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, kelangkaan pangan, dan energi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tinggi. Setiap negara sedang mengambil respon dan mitigasi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan di sektor keuangan dalam menghadapi berbagai kemungkinan stagflasi yang dapat berdampak pada perekonomian dalam negeri yang tidak kondusif dalam menjalankan pembangunannya. Hadirin yang terhormat, P20 tahun 2022 akan mengambil tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery. Tema ini disusun sejalan dengan tema presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger. Tema P20 2022 juga memiliki karakter spesifik terkait peran parlemen dalam proses pemulihan, yaitu pertama, parlemen yang lebih kuat, stronger parlemen, memberi landasan bagi pelaksanaan tugas parlemen secara efektif. Parlemen yang efektif diperlukan untuk dapat memberikan legitimasi peran pemerintah yang menjadi semakin besar pada masa pandemi. Kedua, saat pandemi, pemerintah di berbagai negara telah melakukan emergency measures yang diantaranya membatasi kebebasan bergerak dan berkumpul. Parlemen harus menjalankan fungsi sehingga penanganan pandemi dilakukan sesuai prinsip good governance, rule of law, dan accountable. Pelaksanaan berbagai fungsi parlemen diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemulihan.
Ketiga, Parlemen perlu mendorong pemulihan pandemi berkelanjutan atau sustainable dan dengan semangat membangun lebih baik pada masa pasca pandemi atau build back better. P2 atau P20 atau P20 harus memperkuat agenda G20 untuk konsolidasi pemulihan global yang inklusif, resilient, dan hijau. Keempat, agenda pemulihan pandemi juga perlu berkontribusi bagi upaya mengatasi berbagai permasalahan global yang dihadapi saat ini. Isu krisis pangan dan inflasi yang dihadapi negara berkembang harus bisa ditangani segera. Ancaman krisis pangan dan inflasi akan menambah tekanan berat bagi penduduk miskin. Hadirin yang terhormat, P20 atau P20 dibentuk sebagai salah satu engagement group G20 guna membawa elemen demokrasi dan memperkuat akuntabilitas agenda G20. P20 dapat berperan untuk memberikan perspektif parlemen, memberikan kontribusi dalam menjembatani perbedaan antar negara atau parlemen is part of the solution dan memperkuat interaksi dan jejaring antara para ketua parlemen negara-negara G20 dan negara-negara mitra. Untuk mewujudkan solusi permanen berbagai permasalahan global, dibutuhkan dukungan politik di dalam negeri. Dukungan politik parlemen akan memperkuat legitimasi berbagai agenda G20. Parlemen dapat menjadi penghubung untuk menyampaikan agenda G20 kepada konstituennya. Sesuai dengan fungsinya, parlemen memberi landasan hukum di dalam negeri, mengalokasikan anggaran, dan melakukan pengawasan berbagai komitmen yang akan dilakukan dalam G20. Sebagai hasil dari P20, diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama, kesepakatan yang dapat mendorong adanya aksi nyata atau concrete action penyelesaian berbagai masalah global tersebut. Kesepakatan P20 ini merupakan wujud komitmen bahwa kita berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana terdapat keadilan dan kemakmuran untuk semua orang. Kita hidup di bumi yang sama, oleh karena itu kita perlu mengedepankan toleransi, budaya damai atau culture of peace, solidaritas, dan semangat gotong royong. Kita berpijak di bumi yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu dunia yang hidup tentram, sejahtera dalam persaudaraan dunia. Mari kita wujudkan satu bumi untuk semua, one earth for all. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur beserta dengan seluruh Forkomimda. Saya sengaja memilih Surabaya, Jawa Timur untuk kick off P20 sehingga harapannya dalam pelaksanaan P20 nanti yang akan datang tanggal 6 dan 7 Oktober, seluruh ketua parlemen P20 tidak hanya hadir di Jakarta, tapi juga akan bisa mampir ke Surabaya, Jawa Timur, dan kota-kota di Indonesia lainnya. Terima kasih. Mohon Ketua DPR untuk tetap di tempat untuk prosesi kick-off ini dan mohon mendampingi Ketua DPR di panggung, pimpinan BKSAP, serta Gubernur Jawa Timur. Silakan untuk naik ke atas panggung.
Dan untuk prosesi ini, mohon Ketua DPR untuk bersiap-siap setelah nanti kami hitung mundur dari 3 ke 1. Ya, nanti setelah kami hitung mundur dari 3 ke 1, mohon Ibu nanti meletakkan tangan ke tengah layar LED. Baik, siap? 3, 2, 1, silakan Ibu. Kita kasih tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Dengan demikian resmi kick off meeting P20 pada siang hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kami mohon Ketua DPR beserta semua yang mendampingi untuk tetap di tempat untuk sesi foto berikut ini, dan kami mengundang untuk bergabung di atas panggung para anggota BKSAP. Silakan naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Dan kami juga mengundang ke depan Bapak Pangdam Brawijaya serta Wakapolda. Kami silakan. Ya. Baik, semua sudah siap di atas panggung. Silakan para fotografer, kita hitung 1, 2, 3. Ya, smile. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian yang meriah untuk kick off meeting P20 pada siang hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati keseluruhan rangkaian acara kick-off meeting P20. Semoga kerja keras, sinergi dan kolaborasi yang dibangun akan membawa kita semua pada tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu Stronger Parliament for Sustainable Recovery. Terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Dan dengan demikian berakhir sudah keseluruhan acara kick-off meeting P20 pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi Bapak serta Ibu sekalian, para undangan yang kami hormati dalam kesempatan siang hari ini.